Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Tahapan sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan pledoi atau pembelaan dari para terdakwa. Tetapi yang menjadi polemik di masyarakat saat ini dan sepertinya menjadi dalam tanda kutip adalah tamparan gitu ataupun juga kayak hantaman berat untuk kejaksaan adalah pada saat jaksa membacakan tuntutan untuk kelima terdakwa. Ada keterangan menarik misalnya dari Sugeng Teguh Santoso, Indonesian Police Watch. Ini juga berkali-kali sudah aku katakan bahwa sebenarnya tidak akan terjadi polemik yang tinggi kalau seandainya Richard itu adalah mendapatkan hukuman let's say 12 tahun, it's fine, tetapi dia adalah yang terendah. Tetapi menjadi suatu hal yang aneh dan juga janggal. Kenapa yang terendah bukan Richard dengan berbagai fakta persidangan yang menunjukkan ketiga terdakwa PC, kemudian KM dan juga RR masih tetap kekeh pada kebohongannya. Itu harusnya mereka yang lebih tinggi dibandingkan Richard. Ini juga linear. Dari Ketua Indonesian Police Watch ini juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk tuntutan untuk Richard atau Baradae, dengan dia harusnya dia ini adalah mendapatkan hukuman kalau aku tangkap di sini ya 20 tahun penjara karena pasalnya adalah 340 pembunuhan berencana, di mana Verdi Sambo harusnya mendapatkan hukuman mati dan karena dia adalah otak atau dalangnya ya make sense kalau Richard mendapatkan 20 tahun penjara. Tetapi karena dia sudah melakukan banyak kebaikan dalam tanda kutip selama persidangan atau menjadi justice kolaborator, makanya ada potongan 8 tahun, dia mendapatkan tuntutan adalah 12 tahun penjara. Itu sebenarnya secara logika sudah make sense, tetapi yang menjadi aneh ada sesuatu hal yang janggal menurut Pak Sugeng Teguh Santoso adalah kenapa nih ketiga terdakwa lainnya bahkan juga Verdi Sambo mereka mendapatkan hukuman cuma seperti itu. Pak Ponto juga mengatakan hal yang sama ya, bahwa Verdi Sambo tuh ada banyak hal yang bisa membuat dia mendapatkan hukuman maksimal, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman maksimal, hanya seumur hidup. Begitupun juga dengan ketiga terdakwa lainnya termasuk dengan PC. Ada indikasi bahwa sepertinya ada deal-dealan bahwa Putri Chandrawati akan diringankan. Tuntutannya aja cuma 8 tahun gitu loh. Apa kabar nanti hakim, apakah memutuskannya artinya tidak punya beban mental lagi yang lebih berat karena tuntutannya kan cuma 8 tahun. Hakim bisa aja mengabulkan tuntutan dari jaksa atau lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi berbeda cerita kalau seandainya Putri Chandrawati itu dituntutnya adalah seumur hidup misalnya. Pada saat hakim nanti memberikan putusan seandainya 20 tahun penjara, makanya nanti jaksa bisa mengajukan banding. Tetapi kan kalau sudah di set up barnya itu cuma 8 tahun kan sangat sedih sekali. Bahkan dari Kamarudin Simanjuntak pun menyatakan pada saat membahas mengenai jaksa yang membacakan tuntutan untuk Richard Eliezer dengan suara yang terkesan sedih, bahkan juga rekan sebelahnya sesama jaksa memberikan puk-puk buat jaksa yang membacakan tersebut. Kamarudin Simanjuntak dengan tegas mengatakan bahwa ya hati nurani manusia itu nggak bisa bohong begitu. Dia mengatakan begini bahwa kayaknya jaksa itu hanyalah sebagai kayak kereta, lokomotif aja, cuman sebagai pelaksana saja. Tetapi kayak Jampidum atau Jaksa Agung, mereka adalah mesinnya. Dan secara hati nurani, kita bisa melihat bahwa ada dugaan jaksa pun yang sebagai pelaksana itu ada rasa yang nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan nurani mereka. Tetapi mereka sudah tidak bisa melakukan apapun karena ini adalah sebuah sistem ya. Kan ditanya nih dari host acara di Medcom ini ya, bahwa bukankah harusnya yang berperan dalam kasus ini apakah hanya jaksa yang di lapangan saja, yang di pengadilan, atau ada secara sistem? Kamarudin mengatakan ya tadi itu, mereka tuh hanya pelaksana, tetapi dugaannya ada deal-dealan di luar sana yang melibatkan sistem yang lebih tinggi lagi karena ada pesanan tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Tapi kan dari Jampidum juga mengatakan bahwa kami itu independen, tidak ada yang mengintervensi kami, dan kami mengharapkan bahwa masyarakat juga menghargai ini adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Tetapi ya kalau kewenangan dari jaksa penuntut umumnya nggak sesuai dengan logika hukum, fakta persidangan, ya itu adalah hal yang janggal. Alasan dari Jampidum pada saat melakukan berbagai klarifikasi di sejumlah media massa mengatakan begini, kenapa sih alasannya PC, KM, dan juga RR itu cuma 8 tahun sementara ya yang Baradae 12 tahun. Alasannya adalah karena peranan yang berbeda. At least aku analisa dari kasus ini ada 4
peranan. Dalangnya adalah si Verdi Sambo dan juga otak. Kemudian kalau aku lihat dari tuntutan ya, analisanya ya, kemudian si Richard adalah pelaku. Sementara 3 orang yang mendapatkan 8 tahun itu, mereka kategorinya adalah sebagai orang yang mengetahui. Nah, menurut aku itu adalah letak kejanggalannya. Bagaimana mungkin kok Putri Chandrawati yang terlibat di banyak peristiwa? Kalau alasannya adalah dari Jampidu mengatakan Putri Chandrawati itu cuma berada di kamar selama peristiwa itu terjadi, eksekusi untuk Joshua. Well, let's say anggap saja itu benar. Peristiwa Joshua memang ada di situ, dia hanya di kamar saja. Tetapi kan bagaimana Bapak pada saat ada keterangan di fakta persidangan Putri Chandrawati itu membantu memberikan uang, ada dia di ruangan yang sama pada saat memberikan uang, cuma mamerin doang ya dalam uang mata asing tersebut yang 1 miliar 500 juta masing-masing untuk 3 terdakwa itu kan ada juga di sana Putri Chandrawati, plus juga memberikan kayak handphone itu juga ada Putri Chandrawati, plus juga pada saat senjata diserahkan juga ada Putri Chandrawati oleh Richard, plus juga dia yang menelpon dari Magelang ke Jakarta ke Verdi Sambo. Dan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atau fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Putri Chandrawati itu terlalu aneh, dipaksakan kalau kategori dia adalah sebagai orang yang mengetahui. Jelas-jelas dia adalah bagian dari dalang atau otak dari pembunuhan ini. Kemudian ada 2 hal yang berbeda antara Kamarudin Simanjuntak dan juga Sugeng Teguh Santoso ini mengenai motif ya. Kalau dari awal Sugeng Teguh Santoso memang aku lihat track recordnya, beliau selalu mengatakan bahwa motifnya, mohon maaf katanya, saya tidak setuju dengan Pak Kamarudin karena dari awal saya sudah mengatakan motifnya adalah beneran karena perselingkuhan. Akhirnya linear dengan keterangan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, pada saat membacakan tuntutan tersebut. Tetapi kalau dari Kamarudin Simanjuntak, memang dari awal tuh harus kuakui ada dugaan indikasi bahwa yang which is fine gitu, namanya juga pengacara ya, pasti akan selalu membela kliennya gitu. Yang terakhir, dikatakan bahwa ada dugaan motif sebenarnya adalah Joshua itu sering dimintai keterangan oleh jenderal lain terkait dengan aktivitas Verdi Sambo dan itu yang ngebuat dia merasa sakit hati. Tetapi juga aku masih ingat Kamarudin Simanjuntak mengatakan juga motifnya bahwa Verdi Sambo itu dengan perempuan cantik-cantik. Apakah motifnya kombinasi juga? Mungkin ke arah sana juga. Karena kalau aku lihat dari jejak digital yang dikatakan Kamarudin Simanjuntak terkait dengan motif itu kayaknya nambah terus gitu kan ya. Well, which is itu juga hal yang wajar aku akui. Karena memang apa yang disampaikan dari JPU juga pada saat mereka mengatakan bahwa itu adalah perselingkuhan, realize salah satu datanya adalah dari data keterangan ahli ya, yakni adalah tes kebohongan atau lie detector dengan petunjuk-petunjuk lainnya. Tapi kalau secara pribadi, memang harus aku akui secara fakta-fakta dan pembahasan yang sudah aku bahas selama ini dari petunjuk-petunjuk, memang adalah indikasi ke perselingkuhan tersebut. Tetapi, sekali lagi, perselingkuhan tersebut pun, aku yakin Putri Chandrawati itu mendapatkan Joshua bukan karena memang Joshua-nya yang mau, tetapi karena ada faktor relasi kuasa. Kalau kamu tidak melayani saya, ya siap-siap aja kamu akan saya kriminalisasi. Dan itu sangat masuk akal sekali dengan relasi kuasa yang saat ini memang nggak bisa dipungkiri. Bahkan relasi kuasa juga ini pun dugaannya terjadi kepada jaksa nih sekarang. Seperti statement dari Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan bahwa jaksa di persidangan tuh hanyalah lokomotif saja. Tetapi ada mesin di balik itu semua yang sistem. Apakah ini juga termasuk hubungan dengan relasi kuasa? Kalau sampai kejaksaan saja ada levelnya seperti itu, bagaimana dengan hakimnya nanti? Adakah juga karena ada relasi kuasa seperti itu? Mudah-mudahan sih tidak ada, apalagi kita melihat ya kalau bahasa tubuh dari Pak Mahfud MD ya, bukan bahasa tubuh lah, beliau juga sudah mengatakan dengan clear begitu, bahwa tugasnya Pak Mahfud MD itu cuman menyampaikan ke atasan-atasan beliau-beliau, tetapi juga butuh suara masyarakat Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang bersuara, tentunya ini akan semakin gaduh dan akan ditinjau. Apakah Presiden akan turun tangan? Jelas Pak Presiden, Pak Jokowi itu dari awal memang sudah turun tangan karena beberapa kali kan Pak Presiden tuh menegur ya Kapolri pada saat melakukan ada event kayak pertemuan begitu, mengatakan bahwa gara-gara kasus Sambo ini tingkat kepuasan masyarakat jeblok turunnya.
kalian cek di jejak digital Pak Jokowi dengan tegas mengadres mengenai isu ini. Apakah Pak Jokowi tidak menyampaikan instruksi-instruksi tertentu? Menurut aku tidak. Beliau pasti sudah berbicara dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Dan Pak Mahfud MD mengatakan dengan jelas bahwa memang saya sudah mendengar informasi ada orang-orang di luar sana yang menginginkan dua kelompok ya. Mereka tidak mengejar keadilan sebenarnya dua kelompok tersebut, tetapi adalah menjadikan kasus ini ditunggangi gitu untuk menyampaikan kepentingan mereka. Kelompok pertama menginginkan Verdi Sambo untuk dihabisi, dihukum mati, agar mengamankan kepentingan-kepentingan mereka. Kelompok kedua menginginkan bahwa Verdi Sambo itu untuk diselamatkan, karena mungkin dia adalah pro dengan Verdi Sambo, dan kasus Joshua ini hanya dijadikan sebagai kendaraan. Tetapi bagi aku pribadi, I don't care dengan dua kelompok tersebut, tetapi yang kita care adalah mengenai keadilan untuk Joshua. Keadilan adalah memang keadilan yang mutlak adalah dari Tuhan, tetapi kan hakim juga wakil Tuhan ya teman-teman. Dengan fakta persidangan tidak ada yang meringankan Verdi Sambo, ada 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice, sebagian dari mereka dipidanakan, bahkan di PTDH-kan. Masa sih tidak diberikan hukuman maksimal? Ada banyak hal yang bisa memaksimalkan hukuman mati untuk Verdi Sambo, tetapi tidak diberikan, itu adalah hal yang janggal. Begitupun juga dengan Putri Chandrawati, hal yang sangat janggal sekali. Harusnya dia adalah bagian dari otak ya, bukan orang yang mengetahui. Begitupun juga dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kenapa mereka cuma mendapatkan 8 tahun begitu? Kalau menurut Kamarudin Simanjuntak, ini kesannya gitu ya, Jampidum itu kayaknya seolah-olah sedang mengejek Richard gitu. Makanya kamu jangan jujur di sini gitu. Kalau jujur itu nggak akan mujur. Coba kamu ikutin skenario-nya Sambo, kamu dapat 1 miliar, mungkin hukumannya cuma beberapa tahun, kamu bakal enak gitu. Lihat dong kayak KM, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, Putri Chandrawati, mereka konsisten dengan kebohongannya, mereka cuma dapat ganjaran 8 tahun. Dan apakah kalian masih percaya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak akan memberikan dalam tanda kutip adalah ucapan terima kasih dalam bentuk uang untuk kedua terdakwa tersebut, KM dan juga RR? Kemungkinan besar kalau putusannya itu adalah sama atau bahkan lebih rendah dari tuntutan kejaksaan, aku yakin akan ada ucapan uang terima kasih buat mereka. Nah, ini adalah seolah-olah ya yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak dalam menanggapi putusan tuntutan dari kejaksaan. Dan sekali lagi, apakah ini ada indikasi hakim akan diintervensi? Menurut aku ada dugaan hakim diintervensi dengan kepentingan-kepentingan dua kelompok tadi, tetapi yang akan jauh lebih didengarkan adalah jika masyarakat Indonesia bersuara. No viral, no justice. Apalagi kalau orang nomor satu, Pak Jokowi juga sudah berbicara. Aku cek lagi nih komentar dari netizen yang sudah mampir ke Instagramnya Pak Jokowi, yang pada intinya mereka semua meminta bantuan untuk Richard. Misalnya gini, tolong bantu Richard Eliezer Pak, kenapa dia harus dihukum 12 tahun sedangkan dia hanya seorang bawahan yang menjalankan perintah seorang jenderal. Dia sudah sedaya upaya bercakap jujur dalam kasus ini, tanpa Richard kasus ini tidak akan terungkap. Bapak orang hebat dan bijaksana, tolong bantu Eliezer. Dan masih banyak lagi ribuan komen yang membanjiri Instagramnya Pak Jokowi, yang aku yakin pasti beliau juga notice dan juga sudah melakukan tindakan-tindakan untuk kasus ini. Kan tidak semua hal ya, hal-hal yang dilakukan Presiden itu dipublikasikan. Menurut aku dengan kita bersuara, itu pasti ada kontribusi untuk mendapatkan keadilan untuk Brigadir Joshua dan juga Richard Eliezer yang sudah menjadi justice kolaborator. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku, Dianya Sasmara. Sampai jumpa.